Lastri. Oke, terakhir kali ini gue ajak orang live. Kalau misalnya nggak live, udah selesai buyar. Yo, Ya, gila lu ini jam berapa lu masih rebahan? kalau di sini baru jam 12. Ih, jam 12 itu siang. Lu ngapain rebahan jam 12? Makan gitu kan, ngapain? Yuk, Lastri ada pertanyaan apa, Las? Lagi main sama anak. Iya, ada pertanyaan nggak? Ada coach. Saya mau ikut tapi ini masih punya bayi, bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Iya, gua nggak, kita Eh, nggak akan suruh kamu buang bayinya kok. Bayinya aman. Waktu itu ada Oh member iya. juga mereka olahraga, bayinya sambil diangkat gitu kan, kayak squat apa segala. Kalau nggak, taruh di sebelahnya, mereka olahraga di sebelah kasur. Nggak ada masalah. Iya. Emang benar ya coach kalau kita diet itu nggak boleh yang manis-manis. Eh, dikit boleh, cuman kamu nggak mau terlalu over aja, nggak mau kebanyakan. Sebenarnya sih saya udah ikut yang GGL gratis baru 6 bulan dan udah turun 15 kilo. That's good, bagus dong. Iya Kamu boleh olahraga gratis. juga? Rencana Kamu sih olahraga, yang pola makannya premium. ikutin? Iya. Cuma nyimak-nyimak di grup aja tapi. Ya elah. Lihat aja, lu nyimak aja. Kamu nyimak aja, kamu udah turun. Apalagi kamu seriusin. Ya kan? Saya cuma mau ini guys. Kalau sekarang sih cuma fokus mau ngempesin perut tapi kok susah banget ya. Soalnya lu baru nyimak doang. Lu belum bener-bener baca dan lakukan. Rencana sih mau premium, insya Allah. Ya, nggak, gini loh. Kamu mau yang gratis pun it's okay. Tapi kamu baca bener-bener dan dipraktekin aja. Ya. Perut tuh gampang banget mau dihilanginnya. Kamu kayak sehari gini, kamu satu hari makan berapa kalori, kamu tahu gak? Last trick. Eh Sekitar 1.200. Itu belajarnya dari ini juga dari aplikasi gratis itu juga. Kamu masukin makanan apa nebak tuh? Masukin makanan, Bener, kamu masukin. saya masukin. Oke, kalori maintenance kamu berapa? Maintenance kalau di aplikasi GGL gitu 1.800. Soalnya Oke, aku orangnya pendek, 150-an gitu. gak apa-apa. Terus kamu pernah ngeliat protein kamu makannya berapa persen tuh? Protein, Ya, kalau itu aku nggak lihat, aku coba lihat kalorinya aja. coba deh kamu lihat. Protein kalau bisa jangan di bawah 30% ya. Oh, Kan emang ada, penting ya itu? itu penting. Kan Nggak ada, cuma kalorinya aja yang dihitung. betul. Nanti bahkan kalau misalnya di premium bakal ada beberapa benda lagi, hal lain yang kamu harus perhatikan juga. Ya, Oke deh, next issue. Insya Allah bakal ikut premium. ya. Untuk sekarang proteinnya kamu pastikan 30%. Jangan kurang ya. Yang protein. Ya, sip. Siap-siap. Oke. Yuk, Lastri. Semangat. Ya, selamat siang, Coach. Yang oke, oke, oke. Em, sih, kayak gitu kan, basic things kayak protein apa segala itu masih banyak yang perlu bisa diperbaiki, guys. Jadi, jangan kaget kalau kalian ke premium, like, kalian punya perut jadi ramping. A lot of small details gitu yang bisa diperbaiki. Hai, Hai ciao, ciao. Coach, Panggilnya apa Ocha. nih? Ocha. Ocha, I see. What's up? Gimana nih? Jadi saya udah ikut mau 2 bulan Ya, untuk yang premium. mhm. Tapi sebelumnya saya tuh keto 4 tahun. Ikut Ya, keto lama banget. fastosis. Ya, Iya, tapi setelah saya cek-cek memang saya paling bagus kalau kena banyak lemak. Jadi lumayan banyak turunnya. Tapi oke. kan karena udah 4 tahun udah mulai enak makan lemak mulu ya. Saya Ya, kangen banget sama sayur dan buah. Jadinya begitu ikut ini memang beratnya nggak naik. Padahal makan banyak banget sampai saya bingung kayaknya ini nggak kuat lagi nih makan lagi. Cuman ya aha, udah dimakan. Cuma ya, turunnya itu recehan ya, ya, dikit. dikit. Dan kalau saya ikutin, saya kan low carb, tandanya Ya, 40%. Kalau misalnya saya maksimalin sampai 43, 44, itu bisa nggak sih? kalau 43 nggak apa-apa.
Aku pengen tahu, kamu punya measurement, kamu lakukan berapa sering sekali? Seminggu Lingkarannya. seminggu sekali. Oke. Lingkaran kamu dari awal sampai sekarang, penurunannya gimana? Turunnya 16 total, in total 16 16 cm cm. total. Iya. Oke. 2 bulan ya? Baru Oh, mau that's not sebulan much. nggak bed. Jadi Oke. kayak misalnya satu titik gitu ya. Kamu berat sekarang berapa? Sekarang 72. 72. Oke. Jadi kayak 1 bulan terakhir nih ya, satu titik terbesar kamu yang paling turun itu dari mana? Perut, dari paha, dari dada? Perut. Perut. Perut berapa senti itu turunnya? Perut totalnya itu 5. 5. Yang Dalam lain satu tuh bulan? cuman, iya, yang lain tuh cuma 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu. Oke. 1 bulan 5 cm. Mm-mm. 1 bulan 5 cm itu banyak loh. Iya, tapi kalau lihat grafiknya tuh kayak masih gitu-gitu aja, nggak yang kalau saya lihat di postingan Iya, tuh kayak iya. seret gitu, keren. I see. Oke, aku pengen tanya. Kamu mulai makanannya biru semua kapan? Dari kapan? Saya agak pintar untuk masalah meal plan. Itu yang saya bingung makanya, karena saya kan pendiet profesional ya, seumur Iya, hidup saya udah diet. lama. Iya, jadinya dari pertama saya tuh udah bisa ngatur. Oke, jadi Cuman kamu memang udah sering biru, terus olahraganya memang saya baru hari kelima setelah gabung, baru mulai ikutin olahraganya. hari kelima. Enggak, jadinya abis gabung tanggal 1 Juni, saya baru olahraga tuh 5 hari setelahnya. Oke, tapi sampai sekarang rutin dong. Rutin olahraga. Olga yang mana? Yang ikutin hari Foundation. 1, 2, 3 itu ya, yang low impact. Foundation 1 apa 2? 2. Oke. Kamu punya squat pakai berapa kilo? Sekarang 5. Deadlift kamu berapa kilo? 5 juga. Emang kurang ya? Harus ngangkat Kamu push up semen. di mana? Masih di bangku. Nggak kuat loh kalau di bawah. Oke, well that's a problem. Kamu umur berapa, Cak? 38. Oke. Kamu tahu kan, member kita ada yang kayak 40s, 50s, mereka deadlift squat jauh lebih berat dari kamu. Iya. Oke. Jadi Jadinya 5 tuh kilo, 5 kilo itu it's very kayak buat gambaran aja. Kayak istri aku itu nggak bisa dibilang super kuat, tapi dia bisa angkat lebih dari berat badannya dia buat deadlift. oke. Oke. Dan untuk rata-rata mereka gitu yang biasa deadlift, squat 1 kali berat badan itu sangat normal. Jadi kalau misalnya 5 kilo squat dan deadlift itu terlalu ringan. Oke. Dan kalau misalnya kamu bilang olahraga kamu kayak gini, kamu bisa turun 5 cm perutnya 1 bulan, aku cukup yakin kalau misalnya kamu seriusin olahraganya, kamu bisa turun lebih cepat. Oke. Tandanya Gitu. bebannya ditambahin ya? Yes, bebannya tambahin. Cara gini. Misalnya kita bilang 1 menit ya, Cak. Misalnya kamu pakai 5 kilo squat nih sekarang nih ya. Kamu setelah 1 menit selesai, misalnya aku bilangin, Cak, coba terusin, Cak. Kamu bisa dapat berapa kali repetisi lagi tuh? Agak banyak sih sebetulnya. There you go. Lu tahu itu keringetan. Jadi gini. Kalau misalnya 1 menit selesai bunyi gitu kan, misalnya kamu paksa nih, kamu mentok bisa dapat 2 lagi, itu bagus banget beratnya. Tapi kalau misalnya kamu nanti coba, misalnya anggap 20 kilo gitu kan ya, kita bilang 1 menit, tapi kamu 40 detik udah KO, itu terlalu berat. Oke. Jadi aku nggak bisa kasih tahu, Cak, kamu harus 10 kilo atau berapa, aku nggak bisa. Kamu harus coba dan menemukan. Pas waktu kamu latihan, kamu monitor, kamu cek. Oke. Tandanya kayaknya emang kurang berat sih tandanya. Yes. Kamu beban pakai apa? Barbell. Dumbbell yang kecil gitu ya? Dumbbell, iya. Yang bisa diganti atau yang cuma satu ukuran doang? Bisa diganti. Oh ya udah, berarti masih bisa ditambahin ya? Masih bisa. Oke. Sip, selama bisa Oke, tambahin. tandanya. Oke. Ya, tapi Oke, itu aja gerakan pertanyaan. kamu harus hati-hati Bener juga, ya? Cak. Jadi kalau misalnya kamu mau, kamu post di grup gratis,
Soalnya itu kamu kalau misal post gerakan kamu di sana, feedbacknya kamu dapat cepet banget. Nggak sampai setengah jam kamu juga udah dapat feedback. Deadliftnya misalnya salah gitu kan, atau gimana perlu diperbaikin cepet banget. Oke, soalnya bentuknya masih berantakan jadi sih agak malu ya posting-posting itu. Oke, kamu mukanya kamu tempelin stiker ke apa kah ini kayak itu. Justru kayak gitu. Kayak ada beberapa member kita dari awal mereka langsung post gitu kan ya, salah kan? Kita langsung benerin. And itu mencegah cedera buat mereka gitu loh. Oke. Soalnya jujur aja kita nggak akan ngeliatin muka kamu kacau apa enggak gerakan. Kita lebih ngeliatin gerakannya sih. Maksudnya gerakannya ini bakal buat kamu cedera apa enggak gitu aja. Oke. Ya. Oke, yes. Oke. Thank you, Kamu Coach. update progress dong nanti di itu yang di premium yang di mingguan itu. Nanti Oh, misalnya yes. setelah kamu tambahin beban sekitar 2 minggu 1 bulan lagi gimana ya? Oke, yes. Oke, Cak. Thank you. Semangat, Cak. Ya. Yuk. Ya. Oke. Right. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya guys ya, it's nggak jauh-jauh banget dari makanan, dari olahraga, dari istirahatnya, ya. And one more. Tadi lupa ngomong sama si Ocha. Jadi kalau misalnya kalian terlalu biasa makan lemak banyak, ya, hati-hati kalau kalian punya kalori meleset-meleset sedikit. Wah, sedikit bisa jadi banyak sih. Jadi begini. Soalnya lemak sendiri, mereka punya kalori per gram itu 9 kalori. Kalau karbo dan protein, 1 gramnya itu hitungannya 4 kalori. Jadi, kalau lemak, kalian membuat sesuatu kesalahan sedikit, dan kita semua orang melakukan kesalahan gitu kan. Dan kalau kalian lemak membuat satu kesalahan sedikit, melesetnya kalian itu bisa off-nya bisa 100-200 kalori. Paham? Ya, contoh. Kalian kelewatan 1 sendok lemak aja kan. 1 sendok lemak kalau hitung gram, kalian timbang deh nggak banyak gitu loh. Tapi kalau dari segi kalori, tinggi banget 100-an lebih. Ya, waktu itu sempat ada beberapa member-member Taiwan-nya aku gitu kan ya. Jadi mereka kan di sana makanannya lebih berminyak. Ada beberapa yang mereka jalanin semuanya biru apa segala, terus progresnya kenapa pelan gitu kan ya. Aku ngeliat makanannya, foto makanannya, berminyak sekali. I'm like, wow, lu coba deh lu turunin kalorinya. Soalnya, apa yang kalian hitung di aplikasi bisa jadi kalian under calculate atau over calculate. Right? And that happens. Ya, itu sangat-sangat bisa terjadi. Tapi selama kalian melakukannya konsisten, kalian consistently under calculate, enak. Kalian tinggal geser, misalnya geser ke bawah 100-200, berarti konsisten juga akan tergeser semuanya. Oke? Jadi untuk kalian yang makan lemak terlalu banyak, jangan kaget kalau misalnya hitungan kalian walaupun biru, sebenarnya aslinya itu bisa merah. Makanya kalian stuck. Tapi makanya sebelum aku rekomen ke si Ocha tadi itu, aku minta olahraganya dulu gimana. Ya, dari measurement dia bisa turun 5 cm sebulan dari perut, that's a lot. Oke? That's a lot. Ya, apalagi di bulan keduanya dia, that is a lot. Jadi aku nggak terlalu mau ganti dulu makanannya, aku tanya olahraganya, well udah jelas ringan banget, itu harus diberesin. Itu diberesin, progresnya akan lebih cepat lagi, ya. Tapi makanya opsi berikutnya, kalau itu udah diberesin dan nanti sampai emang nggak geraknya terlalu banyak, aku bakal cek kembali ke makanannya. But I believe itu udah beres. So kayak gini-ginian, karena aku harus ngeliat dari orangnya juga, tau gak sih guys, kayak makanya kita kalau di grup, kalian ngepost sesuatu, kalian post measurement kalian bilang stuck, gue pengen tahu stuck itu maksudnya apa, beneran stuck apa enggak. Terus gue bakal tanya makanannya gimana, gue bakal tanya olahraganya gimana, gue bakal tanya dulu. Jadi untuk kalian yang udah sering aktif menanya gue di dalam grup premium, kalian tahu gue bakal sering melakukan seperti itu. One down, next, ayo lanjut. Ada yang mau live lagi? Yang tadi yang tulis saya mau live dan menghilang, gue nggak mungkin ajak kalian lagi. Yuk, ada lagi nggak? Alright. Hey coach ngopi gak? Ini gue harusnya ngopi.
Nia Darmayati. Hai Nia. Halo, halo Coach. Iya, gimana Nia? Coach, ini kan saya kan udah ikut premium ya Coach ya sekarang ya. Oke. Nah, kurang lebih udah 2 minggu sebenarnya sih. Tapi kemarin waktu dari awal ngukur gitu Aha. kan, itu kok penurun lebih ke kayak ukuran lengan itu kok setelah 1 minggu saya ukur lagi kok dia nambah 1 senti gitu kan, nambah 1 senti. Tapi kayak paha kan memang saya kan masih defkalnya kan karena pahanya kan masih belum kencang gitu kan. Ya. Paha memang dia menyusut tapi memang masih 1 senti gitu. Nah pertanyaan saya kan memang BB saya kan memang sudah 52 kan Coach, 52,5. Kalau di aplikasi kan 53 jatuhnya kan. Ya. Itu apakah kalau maintenance itu progresnya itu apa memang dia ada yang naik tapi dia ada lemak yang turun gitu loh. Enggak semuanya terus turun. Emang goalnya kamu ini apa? Goal kamu maintenance apa mau fat loss masih? Sebenarnya itu apa ya? Ya kalau kemarin kan pernah konsul kan yang ditanya yang di post itu kan, itu disarankan sama Cime katanya saya kalau memang nggak mau BB-nya turun drastis gitu kan karena saya kan pernah turun sampai 51 waktu itu kan. Ya. Terus disarankan 300 aja gitu kan. Ya. Jadi makanya di posisi 1400-an. Jadi saya kan di defisit kamu 300-an. Ya, kurang lebih 300-an Ya. gitu kan. Ya. Nah, terus ya itu saya tanya ketika saya ukur gitu kan, BB saya sih nggak nambah-nambah, cuma tetap 52 terus, 52,5 terus, cuma ukurannya yaitu kayak lengan gitu kan, lengannya kok dia nambah, tapi emang kalau dari secara kasat mata sih kita lihat di kaca gitu kan, memang dia kayak agak gede gitu loh, mungkin entah karena itu otot, entah karena apa gitu, tapi udah nggak bergelambir gitu loh Coach. Kamu Gitu. ngukurnya pas kapan? Ngukur pertama? Bangun tidur Coach. Keduanya bangun tidur ya? Iya, bangun tidur setelah pup dan pi. Dan kamu baru 2 minggu? Iya, sebenarnya baru 2 minggu. Makanya saya tanya progresnya itu apa memang progresnya kalau kita di maintenance dengan BB-nya yang segitu gitu kan, apa memang progresnya itu seperti itu gitu loh. Memang mungkin ada yang plus, tapi target kita atau tujuan kita, kalau saya kan paha gitu, memang dia akan menyusut gitu loh. Kamu rencananya, kamu kira-kira kapan mens? Belum sih. Ini memang belum, nah itu dia. Bakal? Belum minggu mens. depan? Maybe? Ini udah terlambat sih sebenarnya Coach. Mungkin minggu depan, kemungkinan minggu depanan. Oke, jadi begini. Pertama 2 minggu pendek banget ya, itu pertama. Iya. Kedua, kalau misalnya beratnya kamu udah 52 kilo, palingan kamu turun sekitar 2 sentian sebulan, right? Dari satu titik ya, and that's normal. Soalnya kamu udah 52 kilo. Iya, 52 kilo itu udah cukup kecil ya. Oke, dan itu pun biasa kalau anak-anak yang mereka defisitnya sekitar 400, mendekati 500. Kamu 300 defisit, I believe kamu masih bisa lah 2 senti turun sebulan gitu kan ya. Satu titik. 2 senti itu keseluruhan? Enggak. Atau satu titik? Ada satu titik yang terbesar turun 2 senti itu normal. Oke. Ya, dan kalau mengenai lengan, kamu ngerasa lebih besar. Jadi misalnya kemarin kamu baru latihan lengan. Well, tentunya hari ini kamu masih ngerasakan lengannya lebih bengkak gitu kan. Tapi itu akan mengecil, itu fluid yang lari ke otot. Kamu nggak bisa bangun otot segitu gampang. Apalagi kamu dalam kondisi masih defisit. Oke? Itu kedua. Dan selanjutnya, kamu kalau misalnya bakal mens minggu depan, or soon, sebentar lagi, badan kamu itu bakal retain water. Badan kamu itu akan bengkak. Iya sih memang. Iya, jadi biasanya kalau udah habis mens selesai, baru kamu akan ngerasa badan kamu kok menciut lagi gitu ya. Dan itu normal banget. Berarti, Gimana?
Berarti pengukurannya itu lebih baik kalau misalnya mau mendekati mens setelah mens aja gitu. Kita Enggak. ukur lagi atau gimana, Kalau Coach? aku biasa saranin mereka, tetap aja kamu ukur setiap minggu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya post yang di grup itu kan aku selalu minta yang selisih 1 bulan. Alasannya kenapa? Soalnya kita harus perhitungkan kamu bakal mens, kamu bakal bengkak, nanti kamu bakal menyusut lagi, ya kan? Dan 2 minggu sangat-sangat pendek juga untuk kasih ukuran gitu loh. Nah, selain dari Mm-mm. itu, kenapa aku pingin kalian ngukurnya setiap minggu, tapi kasih aku 1 bulan? Aku itu pingin kalian sadar bahwa cara badan kalian bekerja itu emang begitu, bakal naik turun, nggak bisa garis lurus gitu loh. Langsung lurus. Iya, jadi pada waktu nanti kalian sudah lepas dari GGL, ya kan, misalnya suatu hari kalian lagi ngapain, kenapa nih badan gue bengkak? Kalian sudah paham bahwa itu emang kalian bakal mens atau apa, kalian ngerti badan kalian itu pergerakannya seperti itu, kalian gak galau. Ya, Oh gitu. begitu. Terus kan tadi Coach kan bahas tentang lemak ya Coach ya. Aha, Yang apa tuh namanya, yang istilahnya lemak itu kan istilahnya tuh yang perlu kita perhatikan. Lah, maksudnya? kalau dalam presentasenya itu apa apa untuk apa ya, mengakali itu apa ya bahasanya? Hmm? Oh, supaya apa ya? Apa adalah Coach? Nggak tahu, tujuan kamu Ya maksudnya apa biar nih? enggak, supaya kita mengantisipasi ya, mengantisipasi misalnya lemaknya itu kita kalau ada yang miss gitu kan, itu Aha, apakah presentasenya itu mungkin kita proteinnya kan tetap 30, ya, lemaknya mungkin kita kita bikin kurang dari 30 untuk mengantisipasi itu bisa nggak Coach? nggak bisa. Atau Kamu ya tetap sekarang, aja kamu sekarang kita udah biru 40 belum 30 makanan kamu? sudah Coach, Kamu sudah moderate biru, apa low carb? moderate. Moderate. Kamu udah bisa 40-30-30 setiap hari. Kurang lebih lah, plus minus 3% gitu kan. Kurang Bisa. lebih ya, kurang lebih plus minus. Ya, Ya, kalaupun terus misalnya over, paling masih biru gitu kan. ya. Terus maksudnya kamu perlu antisipasi buat apa nih? Kan udah Ya bisa kan tadi biru. kan barusan mendengar dari coach gitu kan. Terus saya juga istilahnya mengevaluasi juga gitu. Oh, mungkin juga kayak kita waktu masak kita masukin minyak ke sayur gitu kan, memang kan 1 sendok, tapi kan pasti ada kelebihan-kelebihannya gitu kan. Ya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu kan memang minyak itu kan yang coach bilang kan kalorinya Kita gede kita akan banget. melihat dari progresnya kamu. Jadi kalau Oh misalnya gitu. dari 1 bulan, progres Mm-mm. lingkaran, berat badan, apa segala, kita akan menilai dari sana. Ya. Oh gitu. Iya, dan makanya Tetap biasanya kita sih mengevaluasi. defisit. Kalau misalnya orang pingin masih fat loss, nih ya, kita akan sarankan menjalankan defisit sesuai hitungan yang di app. Jangan pakai maintenance. Soalnya itu akan memperhitungkan kesalah hitungan orang, ya. Itu udah memperhitungkan itu semua gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya kamu pingin hasil lebih cepat, tapi kamu pingin maintenance, ya akan sedikit bertolak belakang sedikit gitu loh. Makanya kita dari dulu kita bilangin, kamu jangan pusingin BB. Kamu pokoknya fokusnya di badan kamu aja, kamu pingin bentuknya seperti apa. Kalau misalnya emang ada lemak, pingin kamu pangkas, fat loss. Kalau misalnya udah selesai, kamu pingin badan kamu bentuknya seperti itu, bahkan lebih semok, nanti baru kita mulai proses berikutnya bulking. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu Kalau awal-awal maintenance, progres kamu itu akan pelan. Dan kebanyakan orang nggak sabar untuk kepelanan itu. oh gitu. Iya. Eh, Terus satu lagi kok soal olahraga kan kemarin Hmm. habis melakukan hip extension kan. Ya, Nah kalau kemarin itu kan kalau dari videonya Ci Mei itu kan punggungnya itu kan dia lurus terus kan, betul. sedangkan kaki yang naik gitu Betul. kan. Betul. Tapi kemarin tuh saya berusaha untuk yang katanya coach kakinya sini istilahnya Iya. Iya. kita kita Paham. tekan ke bawah, terus kakinya ke atas itu tuh terus akhirnya bagian pinggul lu kayak melengkung gitu loh coach. Melengkung. Iya. Iya, Pelan-pelan itu nggak boleh. itu Itu emang detail yang minor tapi penting banget. Kamu bisa kalau misal oke, aku pengen tanya, kamu sebelumnya bisa membuat punggung itu lurus kalau tanpa harus bisa, menekan pinggul ke bawah? Ya udah ikutin itu aja. bisa. Oh Lakukan gitu. setelah itu aja. Oh, jadi ya itu ketika kita naik ke atas itu ininya tuh kayak menekan gitu loh. Paham. Punggungnya kayak menekan. Jadi setelah saya
lihat dari video lagi kan gitu. Oh kok ini kok agak-agak ke bawah Iya, gitu loh. Setiap kali that's it. naik dia akan melengkung ke bawah. Setiap kali naik dia akan melengkung ke bawah. Meskipun dia nggak yang naiknya, saya nggak yang frontal gitu, enggak gitu sebenarnya. Jadi Tapi itu gini, bahaya nggak kok? Gimana? enggak, cuman kurang melatih secara baik aja. Nah, maksudnya begini, yang saya bilang coba mendorong hips ke bawah, itu namanya cues. Cues itu adalah sesuatu hal yang kita pikirin pada waktu kita melakukan gerakan gitu kan ya. Dan waktu kita ngeliat video, bagi saya dan beberapa orang dengan cue itu jadi bagus. Tapi kalau misalnya dengan kamu, dengan cue Mm-mm. dorong pinggul ke bawah dan tendang kaki ke atas, jadinya malah jelek, kamu jangan ikutin itu. Kamu coba pikirkan dari diri kamu coba misalnya gimana caranya kamu yang pertama itu badannya bisa lurus dan kaki naik, itu udah bagus, that's fine. That Oh works for berarti you. Itu intinya bekerja buat kamu. badannya lurus aja gitu ya? Yes, betul. Terus kita rasakan otot yang kerja itu adalah pantat gitu, Yes, Bat. betul. Oh gitu. Ya, soalnya Oh iya kebanyakan iya. kalau kamu ngelihat orang buat gerakan itu, mereka asal tendang gitu kan ya. Badannya melengkung, Mm-mm. kaki tinggi-tinggi, nggak ada gunanya. Hmm. Oh Gitu. gitu. Oh baik. Oh Ya, siap coach. oke? Ya terima kasih. Ya oke, Soalnya, terima kasih coach. yuk semangat ya. 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 Oke guys, so that's what cues. Kalau misalnya kalian ngelihat gitu kan, lifting cues, itu adalah beberapa cues yang kita coba ngomongin ke klien. Lu coba pikirin gini. Pas mereka melakukan, works for them. Oke, ini bagus jadinya. Tapi that cue might not work for orang A, tapi it might work for orang B, ya kan? Jadi makanya sangat-sangat penting untuk kalian olahraga itu, apalagi the main lift, gerakan-gerakan inti gitu ya. Kalian coba rekam untuk melihat kalian sendiri gerakannya benar apa enggak, ya. Kayak kita bilang gitu kan, push up, kalian coba usahakan posisi elbow-nya netral. Kalian ada yang push up kayak gini, right? It might be bagi kalian gitu kan, mungkin kalian di kepala itu ini adalah kayak gini, maybe, right? Dan kalian nggak akan tahu pada waktu kalau misalnya kalian nggak ngerekam video kalian sendiri, ya. Contoh, another one, squat. Kita bilang knees-nya jangan cave in, lutut ya masuk gitu kan. Kalian pikirnya enggak, lutut gue nggak masuk. Tapi pas kalian video, pas lagi squat turun dari posisi bawah ke atas, lututnya kalian masuk dulu, baru naik lagi. Kalian tahu kan masalah kan lututnya yang sering masuk dalam tuh. Hal-hal seperti itu kalian harus video dan kalian akan bisa melihat. Tapi kalau kalian nggak mau ya, it's like nggak bisa. Bahkan waktu itu yang sempat gue lagi main golf gitu kan, gue juga rekam, gue punya swing, gue rekam, gue pengen lihat apa yang di kepala gue dan apa yang gue lakukan di video sama apa enggak, ya. Happens all the time, right? Ya. Oke. Ngurangin berat badan 12, sama aja. Ngurangin berat badan 6, 7, 12, 20, 30. Caranya sama. Sabar dan konsisten. Alright. Well, that was fun. Lagi gak? Live lagi gak? Yang satu, I think yang pertama tadi Ocha, I think she's fine. Tinggal perlu diperbaiki dikit. Yang kedua, 2 minggu, 1 minggu. Dia baru jalan 2 minggu. Dia bilang 1 minggu, lengannya turun 1 cm, perutnya ada yang turun berapa, 1 cm apa 2 cm, aku nggak inget. It's like panik banget melihatnya. You know, it's like why? Ya. Fauzia. Perasaan Fauzia udah sering banget ngeliat namanya. Yuk, Fauzia. Siang, Hai. Coach. Siang. Sering banget ya ngeliat nama Coach, kamu. satu pertanyaan boleh ya? Ayo. Coach, saya maunya fokus di perut rata. Ya. Nah, kalau perut udah rata, boleh nggak langsung lanjut ke ngencengin yang lain? Because I love my butt, Coach. It's fine. Jadi nggak mau, boleh nggak? Boleh dong. Jadi kamu fat loss Boleh sampai ya? perut kamu rata. And then ya udah kamu maintenance atau bahkan kalau misalnya kamu pin bulking boleh. Oke. Jadi coba Iya. langsung ke maintenance dulu kali ya, Coach? Kamu punya perut udah rata belum?
Belum sih. Jadi kemarin 19 hari lagi semangat-semangatnya. Saya kena COVID, coach, dari Ya, suami. iya. Udah sembuh belum? Akhirnya isoman dulu, lemes parah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa MP, nggak bisa WO. Lalu baru mulai lagi 4 hari terakhir. Kata Iya. Mbak Ani, eh foundation 2 aja ya Mbak, gitu. Jadi saya Iya. lagi coba di situ, coach. Iya, soalnya kamu kelihatannya juga nggak berat-berat banget, foundation 2 aja nggak apa-apa. Saya 153, Hah? BB-nya terakhir 62, berapa. Jadi selama 19 hari naiknya 0,1, Iya, tapi semua lingkar menyusut 19 minusnya. that's good. And I happy. Bagus, bagus banget. Seneng. Kamu ini berapa jauh masih perutnya rata? Masih belum kan? Belum, belum. Iya. Eh, Nanya itu just like saya tahu tujuan mau kemana gitu, biar nggak kelamaan atau nggak salah belok apa gitu. Iya. Kamu di premium nggak? Apa di gratis? Iya, premium coach. Iya. Jadi kamu fat loss dulu. Tetap kamu Sama post Mbak kamu Ani punya coach. progres bulanan. Nanti kalau misalnya kamu bilangin kita, ini gimana nih perutnya udah rata gitu kan, what's next? Kita akan harus tahu. Oke. Nanti waktu Ya. perut kamu udah rata, baru kita ingin tahu kondisi kamu saat itu gimana, harapannya kamu gimana, baru kita bisa sarankan kamu ke maintenance atau ke bulking. Siap. Jadi di Ya, 19 hari kemarin itu coach, suami udah bilang, udah ada lekuk nih mah pinggangnya. Udah seneng banget udah itu. asik. Udah ada lekuk tapi dihadiahin COVID ya. Iya sebel. Bandel, Tapi maskernya tapi satu wae. tapi nggak ini kan, maksudnya nggak sampai parah banget kan COVID-nya. Enggak, jadi lemes parah aja, nggak sampai macem-macem. Alhamdulillah. That's Sekarang good. udah negatif, kemarin di swab. Alhamdulillah. Iya, iya. Udah punya anak belum? 4 coach, yang terakhir kembar sesar. Kembar ya. Ya, Itu kapan tapi udah kembarnya itu? besar-besar coach, udah 7 Udah besar. tahun. Ya, ya, ya. Mereka kena COVID Jadi gitu, aman. aman. Terus soal IUD coach, soal Ya, KB. ya. Dulu IUD parah, nggak bisa ngapa-ngapain. Capek sedikit, sakit gitu perut bawah. Nah, saya coba implan, aman. Oh, I see. That's good. Sempet Bagus. gym juga dulu, sama pelatihnya disuruh ngangkat-ngangkat 2 jam. Besoknya ngacir nggak masuk lagi gym. Capek. 2 jam. 2 jam, aduh Kamu latihan lakukan terus. program olahraga kita berapa jam? 30 menit coach, waktu foundation 1 malah nggak Selesai. pernah warming up karena terlalu ini. Loh, kok nggak pernah ngos-ngosan ya? Nggak pernah keringetan gitu loh. Iya. Makanya kata Mbak Anik, cobain foundation 2, tambahin beban dikit-dikit. Ya, gitu. That's good. Bagus. Dan tapi Ya, kamu apa namanya? Kamu coba deh pas nambahin beban ini, kamu post olahraganya di grup GGL gratis supaya nggak belum mulai salah-salah nanti. post lagi sih pasca Ya, COVID ya. Ya, mulai lagi siap. bagus soalnya. Ya, Salam happy. ke Cemei, lagi masak ya. Demei. Ya siap, nanti aku sampaikan. Thank you for Ya, everything, semuanya keren. sama-sama. Semoga lancar-lancar ya coach. Sama-sama. Kamu Sehat juga ya. semua. Jaga-jaga kesehatan. Siang. Yuk. That is not the first time kita dibilang mereka waktu ke gym dilatih sama pelatihnya itu 2 jam. I'm like, damn. Itu pelatih lagi mau ngelatih apa 2 jam, man? 2 jam is a lot, guys. Like, 2 jam itu is ridiculous. And kalian itu bukan yang kayak tipe-tipe bodybuilder, bukan tipe-tipe atlet, bukan, orang yang biasa ke gym. Dan itu yang membuat salah satu alasan kenapa kalian pun juga susah ramping. Ya, kayak dulu aku pertama kali pakai PT pas aku di luar negeri gitu kan ya, umur 15-16. Itu aku dilatih sama PT-nya pun juga mentok 1 jam. Mentok 1 jam, right?
Soalnya mereka itu mendesain programnya, mereka itu udah paham ini. Nah, biasanya kalau misalnya PT yang masih based on pengalaman dan based on mereka pakai steroid, ya, mereka bakal tuh olahraganya jeger, sikat 2 jam. Ngapain aja, pokoknya dari A sampai Z semuanya dilakukan. Ngelatih quads, ngelatih paha, semua gerakan paha semua dilakukan. And itu memang bisa kalau kalian itu enhanced athlete, yaitu kalian pakai steroid, bisa, ya kan? Dan kalian juga akan mendapatkan hasil yang baik. Cuman kalau misalnya kalian kayak ibu-ibu dihajar kayak gitu, like damn, you know, abis gitu kalian makannya buas. Kalian bingung, kenapa ya coach gue makannya jadi buas banget? Makannya banyak banget, gak kontrol. Kenapa badan gue jadi gempal? Ya, you know, semuanya nyambung guys. Oke? Okay? Jarang. Kalau misalnya kalian ketemu pelatih yang certified ya, pelatih certified, pelatih yang nggak pakai steroid, jarang banget mereka bakal ngelatih kalian 2 jam. Bukan kabur, kalian pun juga kasihan. Oke? Okay? So ya. Yeah. Alright. Udah berapa lama sih? 42 menit. Lagi nih. Tadinya mau nge-gym, abis ngeliat ini olahraga di rumah. Ya iyalah olahraga di rumah. Ya, namanya juga lagi PPKM. Badanku kurusan, katanya muka aku kelihatan tua. Coach, ya iya. Lu mau ini muka dibuletin. Jadi kayak Doraemon tuh. You harus pilih salah satu. Lu kalau misalnya badan udah six pack, kemungkinan besar ini juga kempot. Right? Makanya, it's like, do you really want six pack? Serius semua six pack? Right? Don't have to. Ya. Maksudnya badan udah ada garisnya aja, orang udah kebanyakan udah happy gitu kan. And some people mendapatkan six pack lebih gampang daripada orang lain. That happens. Tapi kalau misalnya kalian sudah sampai kering banget, kalian punya muka pasti bakal lebih habis, ya. Oke? Okay? And waktu kalian ngeliat ya sih waktu aku six pack, ini muka kempot banget, tua banget kan. Terus aku bulkingin kan, berisi lagi kan, ya. And sekarang udah gini, mau turunin, I'm like, you know, aku cukup happy sekarang. Maksudnya kalau misalnya emang niat perlu di six packin, kasih aku 1 bulan jaga makan, bam. Tapi jujur aja, like, aku happy sekarang ini. Ya, kalau ingin kurang-kurangin pun juga dikit aja. Mau gabung member premium, oke, gabung aja, klik link di profile, ya. Ingat coach, muka cekung. Iya, muka cekung. Right? So yeah, I mean, terserah kalian mau gimana. Ya. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu efek-efek kalian melakukan itu seperti apa, ya semua keputusan di tangan kalian. Kalian tinggal pilih sendiri. Ya kan? Kayak tadi tuh, si Mia, dia tahu, dia pingin perutnya rata, dia pingin pantatnya simpen, soalnya pantatnya begini gitu kan ya. Ya palingan nanti dia fat loss sebentar, perutnya udah mulai rata, palingan suami juga bilang, udah jangan kurus lagi gitu kan, gue gak mau istri gue keras-keras gitu, keras, maksudnya badannya semua keras gitu kan. Ada yang kayak gitu guys, member kita, coach gue udah sampai sini dulu aja ya, nggak mau dikecilin lagi, sekarang kayak mau dibikin montok aja deh. Ya udah, that's fine. Dan dia belum six pack gitu, dia bilang suaminya suruh saya jangan tambah ini lagi, kering lagi, jangan tambah keras lagi, perutnya kotak-kotak gitu kan. Dia sukanya begini, ya it's fine. Kenapa kalau udah loss banyak terus jadi stuck, kita harus apa? Harus jalankan program kita. Soalnya kamu loss banyak itu dengan cara membuang otot dan membuang kadar air, hal-hal yang tidak penting semua kamu buang dari badan. Hal yang penting seperti lemak, kalian nggak tahu cara buangnya dari badan. Tapi kalian nggak peduli, yang penting BB-nya turun. Ya kan?
Kayak contoh tadi si Ocha. Kalian ingat gak dia bilang? Dia dijalanin 2 bulan, tapi kenapa turunnya receh banget? Dia udah terbiasa dengan endo, yaitu membuang air dari badan. Ya, gue juga yakin ototnya banyak kebuang. Jadi cuma taunya adalah angka yang besar itu bagus. Tapi dia nggak tahu membedakan otot, lemak, air, itu nggak tahu semuanya. Ya, jadi orang-orang biasa rata-rata, gue pingin berat badan gue sikat habis cepat. Itu adalah progres. Bagi gue itu bukan progres, guys. Kalian nggak tahu masalah apa yang kalian telah membuat untuk 3 bulan, 4 bulan ke depannya. Kalian nggak tahu. Itu masalah yang nanti suatu hari kalian harus berusaha lagi untuk beresin. Jadi kita nggak suka kejar-kejar angka BB di awal, dan ke depannya kalian bingung sendiri. Gedenya double. Ya sama kayak si Ocha. Udah 4 tahun dia menjalankan diet apa tuh tadi ya kan, mau saya sebut namanya, sekarang kayak gini kerjanya double. Ya, dia 4 tahun di sana digegel, nanti berapa lama lagi baru dapat badan yang diinginkan. Kalian member-member yang udah langsung GGL 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun mentok badan udah dapet. Jadi kerjanya nggak bolak-balik. Ya, itu dia. Gara-gara ketipu sesuatu angka, kalian ujung-ujungnya malah lebih lama. Okay? Alright, apa lagi? I like this. Dapat 3 orang pagi ini. Fauzia, Nia, Ocha. Dan kali gue bakal gini lagi deh. Nggak usah mikirin mau ngomong apa. Gampang tau gak sih guys? Tinggal, yuk mau live. Ayo, tanya, beres. Daripada kalau nggak, biasa harus mikirin kan. Ada lagi maybe? Jadi harus apa? Gabung GGL. Itu yang gratis ada, lo ikutin aja. Ada lagi 1 orang, saya mau live. Tulis, saya mau live. Gue sempilin nih. Masuk 1 orang. Yuk, saya mau live. Tulisan 3 tulisan itu. Oke. Snafni. Gimana panggilannya? Hai. Hai, Panggilannya apa nih? Afni. Afni. Ya, Ini saya bisa ada pertanyaan apa buat saya? bagaimana cara menurunkan berat badan yang awalnya sispek gara-gara ya mungkin karena jarang bergerak juga ya, Aha, terlalu banyak makan dan minum. aha. Cara turunnya yang tepat tuh gimana ya, Coach? Kamu maksudnya pernah six pack gitu? Iya, waktu sekolah, karena kan banyak kegiatan olahraga, voli, dan sebagainya. Terus sekarang kamu umur apa? Ini udah 20 tahun. Kuliah masih? Ini nggak kuliah, Udah nggak kegiatan kuliah? di rumah. Oke, di rumah. Hmm. Ya. Jadi step pertama, kamu harus cari tahu kebutuhan kalori kamu sehari itu berapa. Caranya, kamu bisa ke Google, ketik TDEE kalkulator, atau kamu bisa klik link di profil aku, ada yang namanya GGL Guide. Kita ada kalkulatornya juga. Misalnya nih, Afni, kamu dapat angka, ini aku kasaran aja, aku nggak tahu aslinya berapa. Misalnya, kamu dari kalkulator itu dapat 2000 kalori gitu kan ya. Misalnya. Terus, dari 2000 kalori itu, kamu potong 500 untuk defisit. Jadi, kamu makan cuma sehari 1500 kalori. Ya? Simpel kan? Nah, kamu masukin aja makanan kamu timbang, pastikan kamu bisa makan 1500 kalori per harinya. Ya. Lalu, dari aplikasi kita, kamu akan ngelihat jumlah persentasi karbo, lemak, protein. Pastiin protein kamu dapat 30%.
Udah, itu dulu aja kamu jalanin. Supaya nggak terlalu banyak. Udah gitu sambil olahraga program low impact kita. Dan kan dia lihat juga di YouTube kan coach. Terus aha, katanya setiap pagi itu kalau misalnya mau kuruskan badan, zumba di pagi hari, terus nggak perlu, apa ya, nggak perlu, makan nggak nggak perlu. usah, nggak ada. Pokoknya yang penting Afni harus tahu sehari itu yang boleh dimakan berapa, jam makannya itu nggak penting. Mau makan malam? Boleh. Mau makan pagi? Boleh. Siang mau tidur? Gak apa-apa. Yang penting totalnya. Harus banyakin protein ya coach. Proteinnya bukan, ya 30% tadi dari keseluruhan makanan kamu. Hmm. Ya, Terus cara masuk GGL tuh gimana? cara masuk GGL yang gratis dan yang bayar, kamu tinggal klik link di IG-nya aku. Oke? Ada tulisan GGL Live _start, kamu klik itu aja. Nanti ada Itu sudah komunitas gratis kita di sana, kamu tinggal masuk ke dalam, selesai. Baca-baca. tuh rata-rata mereka udah nurunkan berat badan dalam waktu jangka cepat, lama atau gimana? Cepat, lama, semua itu tergantung. Kamu udah selama ini udah menjalankan diet berapa lama dan belum dapat hasil? Ya nggak makan juga ya. Kalau nggak makan paling nurun ya sekitar 2 kilo, 1 kilo gitu. Tahu, kamu udah selama ini udah mencoba menjalankan diet berapa tahun? Kalau dibilang di berapa tahun ya nggak gimana ya, kalau 1 bulan 2 bulan gitu kadang diet, habis itu udah normal lagi, nggak diet lagi, terus diet lagi gitu-gitu sampai sekarang semenjak Iya, nggak berarti sekolah kan lagi. basically kan kamu mencoba cara diet yang cepat, tapi kamu selalu berhenti tengah jalan, Iya. ya kan? Soalnya kamu mengejar yang cepat. Dan alasan kenapa kamu berhenti, soalnya kamu nggak bisa tahan menjalankan itu. Jadi kamu jangan tanya berapa cepat, berapa lambat. Ini merubah pola hidup soalnya. Ya. Halo. Ya loh. Iya, jadi begitu. Kamu jangan terlalu pusingin berapa cepat, berapa lambatnya. Sekarang berapa Iya. cepat kamu bisa mengerti pola makan yang sehat itu seperti apa. Berarti Oke? tuh nggak dipatokan makan apa, nggak sering makan mie beberapa hari ini. Sering makan apa? Mie. Mie. Kalau mie, makan mie putih deh, yang mie kuning. Itu nanti kamu kalau misalnya baca di GGL Guide yang tadi aku kasih, di link itu kan gratis. Kamu baca aja. Ada makanan yang perlu dihindarin apa. Seperti itu. Ya. Bedanya yang berbayar sama yang enggak tuh gimana nya coach? Grupnya pun terpisah, yang gratis dan yang berbayar. Yang berbayar, kalian sudah saya sediakan tempat, kalian bisa tanya langsung ke aku dan Ceme. Setiap hari kita jawab. Jadi, kamu nanti kalau misalnya lagi ngalamin stuck, atau pingin tahu, nih progres aku ini sesuai apa enggak sih, kamu post di dalam sana. Nanti kita kasih masukan. Nanti waktu kamu badannya udah menjadi sudah menjadi perut rata, terus kamu tanya, next-nya seperti apa? Kita akan tanya balik, kamu maunya gimana, baru kita arahkan lagi. Gitu loh. Jadi, selama 1-2 tahun ke depan, kamu nggak usah pusing ini itu. Kamu nggak usah pusing, ini nanti gimana ya? Lanjutannya harus apa ya? Kamu nggak usah pusing. Di dalam sana, contoh makanan pun juga ratusan, banyak banget. Oke? Terus, apalagi di sana, aplikasi yang berbayar, kamu akan tahu apa aja yang harus kamu capai dalam 1 hari. Seperti itu. Ya. Berarti setiap mau makan apa di post gitu di grup? Gak perlu. Kamu kalau misalnya yang pasti, kamu tinggal masukin ke aplikasi kamu aja, kamu akan tahu hari ini makanan kamu udah betul apa belum. Ya. Jadi, kamu kalau misalnya serius jalanin, mereka yang 1-2 minggu paham itu banyak banget. Tapi kalau kamu malas, bisa berbulan-bulan kamu baru paham.
Nah, kalau kamu cepet belajarnya, ke depannya kamu udah nggak usah tanya orang lagi. Ini boleh dimakan nggak? Boleh makan bakso nggak? Ini kamu udah jadi pintar. Jadi kamu ngeliat apapun Iya, kamu ngerti. Kamu makan di warung pun kamu tahu cara menata kamu punya piring itu seperti apa, kamu menjadi pintar. Gitu loh. Iya. Nah, kalau misalnya kamu salah satu orang yang pingin post makanan kamu seharian, boleh. Harus apa enggak? Enggak usah. Jadi mereka kadang-kadang yang perlu satu kayak accountability, mereka pingin supaya bisa tertib terus. Mereka foto tuh makanannya, catatannya di post semuanya di sana. Nanti supaya mereka bisa tertib setiap harinya. Tapi kalau kamu ngerasa nggak perlu itu, nggak usah. Nggak usah post gitu. Ya, that's it. oke? Oke. Ya, Kalau makan langsung tidur, apa benar perutnya jadi buncit gitu? nggak, Enggak. nggak. Berarti itu mitos ya. Semuanya mitos. Semua yang kamu tahu mengenai kesehatan itu mitos. Wah, at least banyak dari yang semua kamu dengar itu mitos. Makan nasi bikin gendut, Kadang enggak juga. iya. Oke? Terus yang buat buncit itu karena terlalu banyak lemak yang berlebihan ya, Coach? Well, Bukan kalau karena misalnya kamu tidur. baru makan, tentunya makanan itu akan membuat perut kamu besar dikit. Soalnya makanan lari kemana? Ini ke perut ya. Ya perut. Jadi perutnya akan lebih besar dikit gitu kan. Cuman itu bukan berarti menjadi lemak. Berbeda. Paham ya? Ya paham. Ya. Kalau ada lagi Coach yang sebelum tidur tuh di kayak push up ya, tapi ditahan gitu ke bagian cewek selama Nggak 10 ada. detik Nggak depan. perlu. Tuh. Udah beneran nggak perlu aneh-aneh. Kamu nggak usah dengerin TikTok apa segala ini itu. Aduh. Semuanya kacau semua deh. Garis. Nggak ada yang bekerja. Ya, Oke? Kamu klik link di profil oke, kita, kamu baca Gigal Guide, kamu gabung ke grup gratis dulu deh. Ya. siap. Oke. Semangat ya. Ya, insya Allah. Ya. Oke guys, seriously a lot of mitos yang kalian dengar abis makan, kalau tidur jadi gendut. Nanti sebelum tidur harus ngapain dulu, ada ritualnya dulu gitu kan ya supaya bisa ramping. Tapi kalian melakukan ritual itu bertahun-tahun, kenapa nggak ramping-ramping? Kalian gabung selalu tanya dalam 3 bulan bisa turun berapa. Sekarang gue tanya dalam 2 tahun terakhir lu udah berubah jadi apa? Kenapa kamu selalu mencari satu hal yang cepat, tapi sampai detik ini kalian tetap tidak bisa ramping-ramping? Ya enggak coach, itu kan jalaninnya sebulan 2 bulan doang. Ya gue paham, tapi kamu udah berusaha berapa tahun? Itu ya alasannya kenapa kamu cuma jalanin 1-2 bulan, gara-gara kalian itu tidak betah dengan caranya, cara ekstrim yang menjual. Kalian 1 bulan bisa turun 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Ya, cara-cara itu tidak bisa sustainable. Jadi, kalian harus rubah cara kalian berpikir, kalau enggak kalian akan muter-muter di sana terus selama 20 tahun, 30 tahun. Tetap gemuk. Kenapa 30 tahun? Kok pede banget gue ngomong 30 tahun? Member kita yang umur 40, 50, 60 itu banyak banget. Mereka kalau umur 50, berarti mereka sudah berusaha menjadi ramping itu selama 30 tahun. Dari umur 20 gitu kan mereka udah berusaha. Yang umur 60 ya kalian hitung sendiri lebih lama lagi. Jadi makanya gue kalau misalnya dengar orang mereka pindah cara cepat, aduh, kalian itu gue kasihan dengan kalian. Soalnya gue tahu 20-30 tahunnya kalian itu bakal jadi seperti apa. Gue lagi menghemat 20, 30, 40 tahunnya kalian. Supaya bisa beres semuanya dalam 6 bulan atau 1 tahun ini. Yes, takes time. Tapi apa yang kalian lakukan sekarang lebih lama dari 6 bulan dan 1 tahun. Ya. Jangan ngerasa 6 bulan 1 tahun ini lama. Please, 6 bulan 1 tahun ini cepat. Setahun lalu, kalian itu badan kayak gimana? Sekarang masih sama aja. Bahkan lebih besar. Ya, jadi 6 bulan 1 tahun itu cepet banget, guys. Nggak kerasa, guys. Oke? Okay? I think udah 1 jam. Udah 1 jam. Alright, guys. Udah 1 jam. Gua akhirin dulu live ini. But I'm actually happy dengan live ini. 4 orang.
4 orang, aku 4, iya 4 orang. Dan mendapatkan sesuatu setidaknya. Kalian yang nonton pun juga mendapatkan sesuatu. Dan topiknya mereka berempat juga beda-beda semua. Ya, alright. Aku akhirin dulu live-nya. Kita akan live lagi hari Minggu malam jam 8. Jam 8. Ya. Aku mau live telat guys, semuanya telat. Kalau mau dari tadi. Awalnya malu-malu, udah selesai. Mau. Well, too bad. Ya, makan siang di sana. Dadah.